Baik. Selanjutnya, setelah diklik jenis kelamin, kemudian berikut ada tempat lahir. Tempat lahir itu di mana kita sesuai dengan kartu keluarga ya. Baik, tempat lahirnya Hilibodu. Ini penting. Penting harus diisi supaya nanti tidak salah datanya. Juga nanti kalau salah kita input maka tidak dibaca aplikasi. Itu yang penting. Berikut, setelah tanggal lahir ada NISN. Ada yang tahu NISN di sini? Tahu ya? Biasanya ada di mana? Betul, di rapor. Di nomor kartu ujian juga ada biasanya. Nah, NISN ini adalah nomor induk siswa nasional. Ini tidak nampak semua. Ketika kita cari nanti maka muncul nama kita. Itu fungsi daripada NISN ini. NISN ini ada 10 digit. Contoh saja, coba diisi 10 digit ya. Ini hanya contoh. Ada yang punya kartu ujian di sini? Iya. Baik, tidak apa-apa. Oke, masih diisi tanggal lahir ya. Tidak apa-apa, langsung diketik saja Pak. Iya, diketik ya. Tanggal 12/26 tahun 2007. Ya. Baik, langsung NISN. NISN ini nomor induk siswa nasional. Isi contoh saja, ini ada 10 digit ya. Contoh. Ya, 0, 1 sampai 9. Itu ada 10 digit, terserah nanti. Ini contoh. Berikut. Apa yang tadi adik-adik kami sudah tahu di mana didapatkan NISN ya. Berikut nomor NIK. Nomor NIK itu apa? Oke, nomor induk kependudukan ya. Itu di kartu keluarga ada. Kita bisa cek di situ. Itu ada 16 digit. Coba diisi semua 16 digit. Contoh saja. Setelah diisi identitas kita, maka langsung kita masuk ke halaman berikut. Ada 4 halaman ini yang nanti ditampilkan. Diklik berikutnya. Ya. Ini penting juga. Setelah data pribadi kita isi data keluarga. Gunanya data keluarga ini ketika nanti di data kamu dapuri wajib jelas apa pekerjaan orang tua, siapa yang orang tua. Nah, mana orang tua kita bisa dapatkan bantuan-bantuan seperti dari pemerintah atau bantuan yang lain. Pertama itu adalah ditulis nama ayah. Ini contoh saja, nama ayah misalnya David, contoh. Nah, ya. Berikut pekerjaan ayah. Pekerjaan ayah disesuaikan. Coba ya. Bentar, nanti saya tanya, beri kesempatan nanti. Pekerjaannya misalnya sesuai kata petani, contoh. Baik. Kemudian berikut nama ibu. Nama ibu misalnya misalnya Wati. Misalnya nama apa ya? Nama perempuan Wati. Ini contoh pekerjaan ibu. Misalnya di kartu keluarga juga sesuai kartu keluarga saja. Petani. Contoh. Setelah itu berikut nomor telepon. Ini nomor HP penting. Kenapa harus penting nomor HP? Contoh, misalnya kamu mendaftar nanti di sekolah yang lain, kamu memilih jurusan. Misalnya jurusan yang kamu pilih itu TKJ, tapi sudah penuh kuota, maka wajib kamu dihubungi. Apakah masih tetap di TKJ? Kalau di TKJ sudah terpenuhi kuota, tidak bisa diterima lagi, wajib memilih jurusan yang lain. Artinya atau memilih TKJ maka wajib ke sekolah yang lain karena sekolah itu tidak bisa lagi, sudah penuh kuota. Itu sebenarnya nanti kamu ditelepon. Makanya kasih nomor HP yang bisa dihubungi, jangan asal-asalan.
Alamat rumah kita pasti jelas ada di kartu keluarga. Misalnya desa Limbosi. Berikut. Ini masuk kita ke halaman berikut yang perlu diisi di sini. Di sini penting. Coba kalian semua perhatikan data afirmasi. Nih data afirmasi ya. Sudah punya data afirmasi sedikit karena ada. Nah, kenapa ini penting? Khusus di SMK kita ini terbatas. Ada sekitar 20% diterima khusus untuk afirmasi. Afirmasi ini nanti tujuannya ketika ada bantuan dari pemerintah maka langsung diarahkan ke sini yang memilih khusus afirmasi. Tapi terbatas, hanya 20%. Kalau kamu mau rencana lengkap data kamu, misalnya ada KIP, ada PKH, cepat-cepat, jangan tunggu lagi selesai pendaftaran baru kamu daftar atau menunggu dulu yang lain mendaftar. Kalau bisa kamu langsung mendaftar saja supaya kamu tercover nanti di afirmasi, minimal kan bisa dapat bantuan. Itu terbantu orang tua. Kalau misalnya kamu punya KIP dan di sekolah manapun ini terbatas, tidak semua tercover, hanya 20% dari jumlah siswa nanti yang bisa dapat. Ini penting informasi ini. Makanya nanti kenapa ada siswa ada yang dapat bantuan, ada yang tidak. Karena kenapa? Nanti menuntut, saya punya KIP, tapi kenapa saya tidak dapat bantuan? Kenapa hanya yang lain? Karena tadi waktu pendaftaran langsung dilengkapi dan juga sudah langsung terpenuhi kuota yang 20% tadi. Di luar itu, mohon maaf, itu nanti menunggu lagi waktu berikutnya setelah tamat yang lain, baru nanti Anda dapat. Kalau kurang lagi kuota berikutnya, itu dia caranya. Langsung saja, misalnya si Robert tadi punya KIP, punya checklist, punya PKH, punya ITI, punya KKS. Kalau punya juga ini saja. Kalau tidak juga tidak apa-apa, harus pilih apa yang Anda punya. Kalau tidak ada sama sekali, pilih tidak pernah menerima. Berikut. Nah, masing-masing kartu itu punya nomor. Nomor ini penting. Kenapa? Karena di nomor itu nanti ketika dicek muncul atau tampil nama kita atau nama orang tua. Jadi itu ditulis. Kembali. Ya, kembali. Iya, di bawah. Nah, di sini nomor KIP itu wajib diisi. Misalnya ada sekitar 5 atau 6 digit. Coba diketik Pak, contoh saja. Dicek nanti di kartu KIP-nya. Misalnya QASTU. Diketik saja Pak. 5TU. Nah, setelah diisi itu maka dipilih lagi berikutnya, dipilih lagi berikutnya. Baik. Ini halaman keempat wajib diisi data sekolah asal. Artinya sekolah kita dari SMP Negeri 1 ya, SMP Negeri 1 Sulori. Diketik termasuk alamat sekolah. Apa alamat sekolah kita? Nih, ada dalam arah Emberua kilometer 20 ya. Diisi lengkap ya alamatnya. Setelah diisi baru kita klik berikutnya. Baik. Nah, di sini penting khusus di SMK Negeri 1 Sulori. Coba diperhatikan. Tadi sudah dijelaskan ya, ada 4 jurusan. Ketika kita memilih sekolah itu, maka wajib memilih jurusan apa yang mau kita pilih atau favorit kita. Misalnya pertama TKJ, TPIB, APPH, atau asisten keperawatan. Baik, izin sebentar lagi, tidak lama ini, bisa ya? Oke. TKJ tadi sudah dijelaskan. TKJ itu sekarang kan kita mau supaya kita
punya keahlian. Semua sekarang, baik kerja di kantor, di rumah, di desa, semua menggunakan komputer, betul ya? Kalau tidak punya keahlian, kita tidak bisa menggunakan komputer sama sekali. Kita tidak bisa menyelesaikan atau mengoperasikan komputer. Maka kita juga segan orang mempekerjakan kita. Tidak diterima kita di perusahaan. Di kantor penting, itu semua komputer. Nah, kalau misalnya ada rencana ke depan, bisa juga memilih. Terserah nanti mau melanjutkan juga boleh, bisa ya. Berikut DPP. DPP itu adalah saya jelaskan tadi bahwa itu untuk mendesain satu bangunan. Nah, ini lebih jelasnya ini arahnya nanti DPP ini adalah menjadi arsitektur. Nah, lumayan. Jadi arsitektur itu bukanlah gampang. Itu punya keahlian di bidang mendesain bangunan, besar gajinya itu untuk arsitektur. Berikut itu adalah ATPH. Nah, ini tentang pertanian. Bagaimana pemahaman kita tentang bertani atau pertanian yang bagus supaya dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Berikut asisten keperawatan. Asisten keperawatan itulah bagian kesehatan. Nah, kalau kita ada niat untuk menolong orang, kita punya tujuan untuk membantu orang sakit, orang yang membutuhkan, maka juga di sini banyak kesempatan kamu untuk belajar, terutama untuk keluarga. Baik, sedikit saja. Nah, asisten keperawatan itu penting. Kenapa penting? Keluarga kita kan banyak yang sakit. Orang tua minimal butuh sedikit bantuan dari kita ketika kita paham tentang pertolongan pertama. Misalnya mengecek daripada tekanan darah, itu sesuai suka sudah bisa. Mengecek apa lagi? Tekanan apa? Gula. Mengecek lagi apa? Apa yang sering kena orang tua kita? Apa itu? Darah tinggi. Apa lagi? Banyak. Hampir semua itu bisa. SMK sudah bisa melakukan atau mempraktikkan hal-hal seperti itu. Itu di aspek. Berikut. Nah, pilihan pertama tadi, kenapa ada pilihan pertama dan pilihan kedua? Di pilihan pertama ini misalnya kamu memilih asisten keperawatan, tapi kamu ditelepon sudah penuh asisten keperawatan. Adakah pilihan kedua? Nah, itu penting pilihan kedua ini alternatif daripada misalnya kamu gagal di jurusan pertama karena mungkin sudah penuh kuota atau juga tidak memungkinkan atau apa alasan yang lain. Misalnya kamu nilai kamu juga terlalu kecil atau kamu juga di asisten keperawatan kurang tinggi badan kamu. Nah, itu dites di asisten keperawatan ini disesuaikan dengan tinggi badan. Halo. Baik, ini akan saya selesaikan secepatnya. Kalau sudah tidak lagi mau mendengarkan nanti, ini akan selesai. Tapi penting untuk saya jelaskan ini supaya tidak salah nanti. Pilihan kedua ada kemungkinan itu kamu bisa masuk ketika penuh kuota pilihan pertama. Berikut. Setelah selesai kita isi, maka kita tinggal mengupload berkas. Mengupload berkas ini juga tidak harus. Misalnya kalau kamu kurang paham, bisa nanti kami bantu ketika sudah di sekolah untuk mengupload. Kalau bisa kamu juga upload, kamu foto data kartu keluarga, kemudian data afirmasi tadi seperti KIN, PKH tadi difoto, diupload di sini. Ditambahkan file atau juga langsung nanti menggunakan kamera HP bisa. Setelah diisi semua itu baru diklik tombol berikutnya. Baik, di sini ini selesai. Selesai di sini adalah jika Anda sudah yakin dengan pilihan Anda maka silakan tekan tombol kirim. Artinya kalau sudah paham, sudah semua lengkap, sudah diisi, silakan langsung tekan tombol kirim. Karena ini hanya contoh, tidak usah dikirim. Ini tadi, jika ada keraguan pada pengisian ini, silakan bisa dihubungi langsung juga admin ya. Itu ada nomor adminnya, bisa ditelepon atau di WA saja boleh. Nanti akan dibalas kalau ada kendala masalah. Baik, kalau sudah hanya sampai di situ dikirim. Kalau sudah dikirim nanti maka langsung keluar dari aplikasi. Itu dia. Baik. Itu saja mungkin dari
teknik pendaftaran untuk di SMK seluruh ini, maka mudah-mudahan nanti siswa kami bisa memilih jurusan yang mana. Konsultasi juga boleh, ada nomor di apa nanti di brosur bisa ditanyakan, atau minta link ini langsung juga boleh melalui nomor yang ada di brosur itu ya, untuk minta link pendaftaran. Baik, itu saja, dan kami berterima kasih buat siswa-siswi kami yang sudah mendengarkan beberapa keterangan dari kami untuk SMK Psikologi, dan mungkin ke depan kamu bisa berpikir juga di mana baiknya. Mungkin bukan hanya kami juga yang sudah ke sini, ada sekolah yang lain. Terserah, itu pilihan kamu. Jangan dipaksakan juga, ini bukan pemaksaan. Supaya kamu nanti pada akhirnya juga kamu bisa melanjut dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Itu saja, kami kembalikan kepada Pak Maruf.